Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Ave Marianti Momang. Jadi adik-adik sekalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Ave. Nah, pada kesempatan ini kakak ingin mengajak adik-adikku semua untuk belajar mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia, baik daratan maupun perairan. Nah, kakak harap setelah adik-adik menyaksikan video yang telah kakak buat, adik-adik dapat memahami kenampakan alam yang ada di Indonesia. Jadi, adik-adik selamat menyaksikan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bagian bumi atau alam. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan merupakan tempat kita berpijak dan sumber kehidupan manusia. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis kenampakan alam daratan. Yang pertama yaitu dataran rendah, adalah bagian penampakan alam dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut yang bermanfaat sebagai lahan pertanian, perikanan, pemukiman, dan peternakan. Nah, yang kedua yaitu dataran tinggi, adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk perkebunan maupun tempat peristirahatan. Selain itu, dataran tinggi digunakan untuk menanam tanaman, jenis sayuran, dan buah-buahan. Nah, yang ketiga yaitu gunung. Gunung merupakan kenampakan alam yang dapat dijadikan sebagai tempat perkebunan, rekreasi atau olahraga, dan juga berfungsi untuk melindungi dataran rendah dari angin besar. Nah, yang terakhir yaitu pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kumpulan deretan dari gunung dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan umumnya dipakai untuk rekreasi atau tempat peristirahatan. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari tentang kenampakan alam daratan, sekarang kita beralih mempelajari kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan yaitu kenampakan alam yang terkandung zat air di dalamnya. Ini biasanya ditinggali makhluk-makhluk hidup berupa ikan, terumbu karang, dan lainnya. Adapun jenis-jenis kenampakan alam perairan. Yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah penampakan alam di perairan yang berupa dataran yang berbatasan dengan laut yang bermanfaat sebagai tempat pariwisata, perikanan, dan hutan bakau. Yang kedua yaitu sungai. Sungai merupakan salah satu bagian dari kenampakan alam yang terletak di daerah yang rendah, yang biasanya didominasi oleh air yang berasal dari aliran air dataran tinggi. Asal muasal terbentuknya sungai adalah karena aliran dari gunung yang turun ke pemukiman penduduk. Yang ketiga yaitu danau. Danau adalah genangan air yang amat luas yang dikelilingi daratan. Danau digunakan untuk tempat pariwisata. Salah satu contoh kenampakan alam danau yang paling indah dan terbesar di Indonesia adalah Danau Toba yang terdapat di Pulau Sumatera. Selanjutnya yang keempat yaitu selat. Selat adalah perairan atau laut sempit yang menghubungkan dua buah pulau. Indonesia mempunyai banyak sekali selat. Salah satu contoh selat di Indonesia yaitu Selat Makassar. Nah, kemudian yang kelima yaitu rawa.
Rawa merupakan dataran rendah yang digenangi baik air untuk perikanan maupun hutan bakau. Pada umumnya terletak di daerah dekat sungai atau pantai. Penduduk daerah rawa sangat bergantung pada air hujan, sehingga keberadaan rawa bermanfaat bagi manusia, yaitu untuk daerah persawahan dan memenuhi kebutuhan akan air bersih. Dan yang terakhir adalah samudra. Samudra merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Manfaat samudra menyebabkan iklim yang menguntungkan, yaitu tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Nah, bagaimana adik-adik setelah menyaksikan video pembelajaran mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia, baik daratan maupun perairan? Apakah adik-adik sudah mengerti? Kakak harap kalian sudah mengerti ya. Nah, untuk mendukung video pembelajaran kakak selanjutnya, jangan lupa di like ya videonya. Dan kakak mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran yang kakak telah buat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.